Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala karena telah memberikan rahmat kesehatan sehingga kita dapat melaksanakan presentasi karya tulis ilmiah walaupun dalam keadaan daring. Yang terhormat Bapak Ahmad Khairil Anam MPD selaku dosen kelas kecil Fakultas Ilmu Komputer Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta, program studi S1 Sistem Informasi kelas F, mata kuliah Bahasa Indonesia, serta teman-teman mahasiswa yang dibanggakan. Perkenalkan, saya Riamisa Aizah Putri selaku moderator pada presentasi kali ini, serta teman-teman pemateri yaitu Raditya Raffi Harimasya, Atina Eka Febi, dan Amanda Nurhidayanti dari kelas F S1 Sistem Informasi Fakultas Ilmu Komputer Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta. Adapun topik yang akan kami bahas ialah pengaruh aplikasi Instagram terhadap mahasiswa. Kelompok kami memilih judul tersebut disebabkan adanya masa karantina pada pandemi virus corona yang mengharuskan mahasiswa melakukan kuliah secara daring. Dan secara tidak langsung, mahasiswa lebih banyak memiliki waktu luang yang umumnya digunakan untuk menggunakan media sosial. Kami tertarik melakukan penelitian lebih jauh mengenai ada atau tidaknya pengaruh aplikasi media sosial, terutama Instagram terhadap mahasiswa. Pengaruh ini kami teliti dengan mengajukan angket secara daring kepada pengguna, terutama mahasiswa, sebagai bentuk interaksi. Sebelum presentasi dimulai, rangkaian acara yang akan kita lewati ialah pertama, sesi pembukaan, kedua, sesi penyampaian dan penyajian materi, dan yang terakhir ialah sesi penutup. Baik, langsung saja kita mulai ke sesi yang pertama, adalah pembukaan. Marilah kita mengucap basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya adalah penyampaian dan penyajian materi. Saya persilahkan untuk pemateri pertama, Atina Eka Febi. Atina Eka Febi, dipersilahkan. Baik, terima kasih. Moderator Rianisa Azizah, saya akan membahas bab 1 atau pendahuluan. Di bab 1 ini ada 4 subbab. Yang pertama adalah latar belakang. Pada masa pandemi, penggunaan media sosial meningkat, terutama Instagram. Seiring meningkatnya penggunaan Instagram, ini memengaruhi kesehatan fisik maupun non-fisik. Salah satu contoh dari kesehatan non-fisik adalah mata mudah berair dan menjadi merah. Yang kedua, ada memengaruhi kesehatan non-fisik. Salah satu contohnya adalah terserangnya kesehatan jiwa atau yang disebut mental. Di dalam penelitian ini, kita mengambil cara yaitu mengajukan angket kepada pengguna sebagai bentuk interaksi kita sebab keterbatasan karena pandemi. Dan penelitian ini nantinya akan menjadi bahan pertimbangan ketika kita menggunakan media sosial, terutama Instagram, terhadap pengguna, khususnya mahasiswa. Subbab selanjutnya adalah rumusan masalah. Rumusan masalah penelitian ini adalah apakah benar penggunaan Instagram dapat memengaruhi kesehatan mental? Subbab selanjutnya adalah tujuan penelitian. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh dari penggunaan aplikasi Instagram terhadap kesehatan mental mahasiswa. Subbab selanjutnya adalah manfaat. Manfaat yang kita ambil ada 2 perspektif. Perspektif mahasiswa untuk menambah pengetahuan mengenai pengaruh aplikasi Instagram terhadap kesehatan mental untuk mengetahui bagaimana ke depannya mahasiswa bisa menggunakan Instagram secara bijak. Yang kedua, dari perspektif psikolog, untuk memudahkan psikolog mengetahui pengaruh dari aplikasi Instagram terhadap kesehatan mental dalam ruang lingkup mahasiswa. Terima kasih, saya kembalikan ke moderator. Terima kasih kepada Atina Eka Febi. Selanjutnya, materi akan dipaparkan oleh Raditya Raffi Harimasya. Raditya Raffi Harimasya, dipersilahkan. Terima kasih, moderator. Saya akan membahas bab 2. Subbab pertama adalah kajian teoritis. Oke, pertama definisi media sosial. Media sosial merupakan suatu situs atau layanan daring yang memudahkan para penggunanya untuk berbagi informasi, berbagi ide, berpendapat, dan melakukan berbagai interaksi sosial lainnya secara daring. Dengan menggunakan media sosial, penggunanya bisa melakukan percakapan,
bahkan membangun sebuah komunitas, karena media sosial dapat mempermudah mempertemukan beberapa atau banyak orang dengan minat yang sama. Media sosial ini juga memudahkan pengusaha, organisasi masyarakat, sampai berbagai lembaga pemerintah untuk melakukan koneksi langsung dengan publik. Beberapa contoh dari media sosial yang populer di kalangan masyarakat Indonesia antara lain ada Facebook, Instagram, Twitter, TikTok, WhatsApp, dan lain. Media sosial diketahui sebagai media yang paling disukai masyarakat sebagai sumber informasi. Hal ini disebabkan karena adanya faktor kemudahan dalam mengakses media sosial, khususnya pada penggunaan Instagram. Dampak positif media sosial. Yang pertama, media sosial dapat membantu menghubungkan komunikasi dengan keluarga, teman, ataupun dengan orang asing yang belum dikenal. Jika ada saudara atau teman yang sedang berulang tahun atau meraih prestasi tertentu, pengguna bisa mengucapkan selamat kepada mereka dengan melalui sosial media, serta dapat memberikan dukungan yang lebih terhadap saudara yang sakit, sehingga tali silaturahmi dapat terus terjaga. Yang kedua, media sosial dapat menjadi sumber untuk mendapatkan informasi. Hal ini sangat menguntungkan pengguna, karena bisa dengan mudah mendapatkan informasi terbaru. Sebagai contohnya, apabila pengguna ingin melihat informasi terbaru tentang tren terkini, dapat melihat informasinya dari Instagram. Dan pengguna juga dapat menyebarkan informasi yang dia dapatkan dengan individu atau kelompok lainnya, baik dalam bentuk teks, gambar, maupun video. Yang ketiga, media sosial dapat menjadi media untuk hiburan. Karena dengan adanya yang begitu banyak video ataupun konten hiburan lainnya yang bisa dilihat melalui media sosial, sehingga hal ini seakan dapat melupakan berbagai masalah yang sedang pengguna hadapi, dan juga mengurangi tingkat stres. Yang keempat, media sosial juga dapat membantu pengguna untuk mengedukasi dirinya sendiri. Contohnya seperti kegiatan memasak atau membuat suatu benda atau produk. Produk yang dihasilkan dari belajar tadi dapat diperjualbelikan, sehingga dapat membantu pengguna untuk menjadi wirausahawan. Lalu ada dampak negatif dari sosial media. Yang pertama itu pengguna cenderung menggunakannya lupa waktu, sehingga dapat menyebabkan kurang tidur. Kurang tidur juga dapat menyebabkan masalah kesehatan lain, seperti mudah lelah, obesitas, dan juga penyakit jantung. Yang kedua, membuat pengguna mengalami penurunan kemampuan sosial. Hal ini disebabkan karena pengguna lebih sering melakukan komunikasi melalui media sosial dibandingkan dengan bertatap muka langsung. Yang ketiga, bocoran informasi pribadi pengguna. Hal ini dapat terjadi karena kesalahan dari pengguna, seperti mengunggah atau menyebarkan informasi yang berupa tempat tinggal atau nomor telepon, sehingga dapat berpotensi disalahgunakan oleh pihak lain. Yang keempat, dapat menyebabkan kejahatan di dunia maya, seperti hacking, cracking, spamming, phishing, and carding. Hacking itu peretasan suatu program secara ilegal. Yang kedua ada cracking, yaitu peretasan suatu program secara ilegal. Perbedaannya adalah yang cracking untuk melakukan suatu kejahatan. Yang ketiga, spamming. Spamming itu contohnya seperti mengirim pesan yang banyak kepada suatu pihak secara terus-menerus. Dan yang keempat ada phishing, yaitu mengubah situs atau halaman pihak lain tanpa izin. Yang terakhir ada carding, yaitu berbelanja menggunakan kartu kredit orang lain secara ilegal. Dan dampak negatif media sosial yang terakhir ada penyalahgunaan foto pribadi oleh orang lain. Oke, ada pengertian Instagram. Instagram merupakan media sosial memungkinkan penggunanya berbagi foto dan video dengan orang lain. Instagram ini adalah media sosial berbasis Android yang tersedia di smartphone dan sekarang dapat diakses melalui komputer. Pengguna Instagram sangat beragam, mulai dari anak-anak sampai orang dewasa. Hal ini menjadikan Instagram sebagai media sosial yang paling banyak digunakan oleh banyak orang. Oke, ada kelebihan Instagram. Yang pertama itu dapat merasakan hal-hal yang positif, yaitu dapat merasa bahagia jika menggunakan Instagram, karena dapat digunakan untuk sarana bersosialisasi, seperti membentuk komunitas, memposting foto atau video yang kita mau sebagai bentuk ekspresi, dan juga mudah mendapatkan informasi baik di dalam negeri maupun luar negeri. Yang kedua, dari Instagram kita juga dapat menghasilkan uang dengan cara mempromosikan suatu merek produk atau yang bisa disebut dengan endorse, dan membuka bisnis secara daring. Lalu ada kekurangan Instagram. Yang pertama dapat berdampak terhadap kesehatan jiwa pengguna. Yang kedua dapat menimbulkan rasa iri, yaitu dikarenakan ketika kita melihat orang lain mengunggah video atau foto yang kita tidak punya, itu akan membuat pengguna dapat merasa iri gitu. Yang terakhir ada penyalahgunaan fitur share.
Uh, dengan penyalahgunaan ini dapat menyebarkan hal-hal yang bersifat pribadi dan juga dapat menimbulkan dampak negatif terhadap pengguna. Dan hal pribadi tersebut dapat disalahgunakan menjadi hal yang negatif. Oke, pengertian dari kesehatan mental. Yang pertama, menurut buku yang ditulis oleh Piper dan Uden di tahun 2005, kesehatan mental merupakan suatu keadaan seseorang tidak mengalami perasaan bersalah terhadap dirinya sendiri, memiliki estimasi yang realistis terhadap dirinya sendiri, dan dapat menerima kekurangan atau kelemahannya. Kemampuan menghadapi masalah-masalah dalam hidupnya dan memiliki kepuasan dalam kehidupan sosialnya, serta memiliki kebahagiaan dalam hidupnya. Kesehatan mental dipengaruhi oleh peristiwa dalam kehidupan yang meninggalkan dampak besar pada kepribadian dan perilaku seseorang. Kesehatan mental yang baik adalah kondisi ketika batin kita berada dalam keadaan yang tenang dan tenang, sehingga memudahkan kita untuk menikmati kehidupan sehari-hari dan menghargai orang lain di sekitar. Oke, jenis masalah kesehatan mental. Yang pertama itu ada stres. Stres merupakan suatu tekanan psikologis yang bereaksi ketika menghadapi suatu situasi yang dianggap sebagai tekanan yang sangat berat, baik secara emosi maupun mental. Seseorang yang mengalami stres biasanya akan tampak gelisah, cemas, dan mudah tersinggung. Jika tekanan stres ini berlangsung secara terus-menerus, kondisi ini akan membahayakan kesehatan mental secara fisik. Yang kedua, beberapa faktor umum yang dapat menyebabkan orang mengalami stres, diantaranya itu ada masalah keuangan, tuntutan pekerjaan, adanya masalah pada hubungan sosial, dan masalah lainnya juga. Lalu yang kedua ada gangguan kecemasan. Gangguan kecemasan ini merupakan suatu kondisi ketika seseorang mengalami rasa cemas berlebihan secara konstan dan sulit untuk dikendalikan sehingga dapat berdampak buruk terhadap kehidupan sehari-harinya. Faktor yang menyebabkan orang mengalami gangguan kecemasan itu diantara lain ada penggunaan narkoba, korban bullying, perundungan, dan memiliki penyakit yang berjangka panjang. Gangguan kecemasan juga dapat menimbulkan gangguan fisik, seperti mudah lelah, menghadapi gangguan tidur, sakit kepala, gemetar, berkeringat berlebihan, mual, sakit perut, dan diare. Oke, yang ketiga ada depresi. Secara klinis, depresi merupakan gangguan emosional yang ditandai dengan perasaan sedih yang mendalam. Depresi ini memiliki tingkat yang bermacam-macam pada tiap individu, mulai dari yang gangguan ringan pada individu normal hingga gangguan yang serius. Gejala depresi ditandai dengan perasaan bersalah tidak berarti, kehilangan minat, dan juga kehilangan rasa senang pada saat melakukan kegiatan sehari-hari. Depresi juga akan menyebabkan efek yang buruk pada penderitanya. Contohnya itu seperti terganggunya hubungan sosial, produktivitas yang menurun, hingga muncul keinginan untuk mengakhiri hidup atau bunuh diri. Penelitian juga menunjukkan bahwa depresi terjadi pada 80% orang untuk beberapa waktu. Lalu yang keempat ada rasa kesepian. Rasa kesepian ini mengacu pada kondisi ketika seseorang merasa tidak diinginkan dalam suatu perkumpulan. Rasa kesepian ini dapat terjadi karena pikiran tidak disadari, tetapi terus ada dan tidak bisa hilang. Rasa kesepian dapat terjadi kepada siapa saja dan tidak memandang usia. Jika masalah ini terus dibiarkan, hal ini dapat berujung pada depresi. Oke, ini ada cara menjaga kesehatan mental. Yang pertama itu adalah membantu orang lain. Dengan membantu orang lain dapat menghasilkan perasaan positif, yaitu membuat seseorang lebih menghargai dirinya sendiri. Selain itu, dengan membantu orang lain juga dapat membuat seseorang terhubung dengan orang lain tersebut, sehingga ditimbulkan banyak relasi. Yang kedua adalah tidur yang cukup. Kurang tidur dapat mempengaruhi dan menyebabkan dampak negatif kepada seseorang, baik secara mental maupun secara fisik. Yang ketiga ada rajin berolahraga. Olahraga tidak hanya baik untuk kesehatan fisik, tetapi juga menghasilkan suasana positif terhadap kesehatan mental. Setelah berolahraga, tubuh akan melepaskan endorfin yang membantu menyingkirkan stres dan meningkatkan suasana hati, sehingga dapat meningkatkan kepercayaan terhadap diri sendiri menjadi lebih tenang. Lalu yang terakhir ada bersyukur terhadap hal yang didapat. Oke, dalam suatu penelitian, diperlukan hasil-hasil penelitian yang relevan untuk mendukung serta memperkuat pentingnya penelitian yang dilakukan. Berikut ini merupakan penelitian relevan dalam penelitian ini. Dari ketiga penelitian ini ditujukan bahwa adanya pengaruh penggunaan media sosial terhadap kesehatan mental. Penelitian pertama dari Nada Birkia pada tahun 2020 yang berjudul Pengaruh Media Sosial Terhadap Kesehatan Mental Peserta Didik di SMPN 166 Jakarta.
Yang kedua, ada penelitian dari Bangkit Ari Pratama dan Devi Septianasari yang dibuat pada tahun 2020 yang berjudul Dampak Sosial Intensitas Penggunaan Media Sosial Terhadap Kesehatan Mental Berupa Sikap Apatis di SMP Kabupaten Sukoharjo. Yang ketiga, ada hasil penelitian dari skripsi Karina Desi pada tahun 2016 yang berjudul Pengaruh Intensitas Mengakses Fitur Gadget dan Tingkat Kontrol Orang Tua Terhadap Kesehatan Mental Remaja. Selanjutnya ada hipotesis. Hipotesis itu merupakan dugaan sementara. Jadi berdasarkan penelitian yang relevan di atas, hipotesis yang dihasilkan adalah adanya pengaruh terhadap penggunaan media sosial Instagram terhadap kesehatan mental mahasiswa. Oke, ada kerangka teori. Kerangka teori ini merupakan simpulan dari kajian teoritis di atas. Jadi yang pertama, pada era sekarang, media sosial bukan hanya sebagai media untuk mencari hiburan, melainkan juga hadir sebagai media untuk memperoleh informasi serta dapat dijadikan sumber pendapatan baik individu maupun kelompok. Beberapa contoh dari sosial media yaitu seperti Facebook, Instagram, YouTube, Twitter, dan lain-lain. Instagram merupakan media sosial memungkinkan penggunanya untuk berbagi foto maupun video dengan orang lain. Penggunaannya yang mudah dan fleksibel membuat Instagram menjadi media sosial yang menarik di kalangan masyarakat dari berbagai macam usia. Kesehatan mental mempengaruhi bagaimana seseorang berpikir, merasakan, serta bertindak dalam kehidupan sehari-hari. Dengan kata lain, kesehatan mental ini harus benar-benar diperhatikan, karena ketika kejiwaan mereka terganggu, maka akan berdampak negatif pada kegiatan mereka. Oleh karena itu, penelitian ini memaparkan hal yang berkaitan dengan penggunaan sosial media Instagram. Penggunaan Instagram memberikan pengaruh terhadap kesehatan mental mahasiswa, maupun secara positif maupun negatif. Terima kasih. Selanjutnya akan saya serahkan kepada moderator. Terima kasih atas pemaparan materi yang disampaikan oleh Raditya Raffi. Selanjutnya materi akan dipaparkan oleh saya sendiri. Bab 3 mengenai metodologi penelitian. Sebelumnya, apa sih yang dinamakan dengan metode penelitian? Berasal dari kata metode yang berarti cara yang teratur dan penelitian yang berarti kegiatan pengumpulan, pengolahan, analisis, dan penyajian data yang dilakukan secara sistematis dan objektif untuk memudahkan suatu persoalan. Jadi, metodologi penelitian adalah proses atau cara ilmiah untuk mendapatkan data yang akan digunakan untuk keperluan penelitian. Yang pertama, subbab tempat dan waktu penelitian. Penelitian ini dilaksanakan di Jakarta dengan waktu pelaksanaan penelitian 18 November 2020 dengan keterangan waktu terlampir. Selanjutnya, metode penelitian yang kami gunakan ialah penelitian kualitatif, yang berarti penelitian ini menggunakan pengumpulan data, memanfaatkan teori yang ada sebagai bahan penjelas, dan berakhir dengan sebuah teori. Subbab selanjutnya ialah objek penelitian. Penelitian ini menjadikan mahasiswa di Indonesia sebagai objek penelitian. Lalu, untuk teknik pengumpulan data, kami menggunakan platform Google Forms sebagai media untuk membuat angket atau kuesioner yang dibagikan kepada teman mahasiswa secara daring. Selanjutnya, materi akan dipaparkan oleh Amanda Nurhidayanti. Amanda Nurhidayanti, dipersilakan. Baik, terima kasih Rianisa. Selanjutnya, saya akan menjelaskan bab 4, hasil penelitian dan pembahasan. Subbab pertama, deskripsi data. Pada penelitian ini, kami menggunakan metode penelitian kualitatif dan teknik pengumpulan data yang kami gunakan yaitu dengan mengisi angket yang telah kami buat melalui Google Forms. Pada penelitian ini, data diperoleh dari mahasiswa yang berasal dari berbagai macam universitas yang ada di Indonesia dan didapatkan sebanyak 100 data dari mahasiswa yang telah mengisi angket kami. Selanjutnya, subbab 2, hasil penelitian dan pembahasan. Yang pertama, data usia mahasiswa. Dapat dilihat pada tabel 4.1, terdapat 6 mahasiswa dengan persentase 6% berusia 17 tahun. Terdapat 71 mahasiswa dengan persentase 71% berusia 18 tahun. Terdapat 21 mahasiswa dengan persentase 21% berusia 19 tahun. Dan terdapat 2 mahasiswa dengan persentase 2% berusia 20 tahun. Dari tabel 4.1 yang saya jelaskan, artinya sebagian besar mahasiswa yang mengisi angket kami berusia 18 tahun dengan persentase 71%. Yang kedua, data asal universitas mahasiswa. Dapat dilihat dari tabel 4.2, terdapat 45 mahasiswa dengan persentase
45% berasal dari Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta. Terdapat 14 mahasiswa dengan persentase 14% berasal dari UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. Terdapat 6 mahasiswa dengan persentase 6% berasal dari Universitas Brawijaya. Terdapat 6 mahasiswa dengan persentase 6% berasal dari Universitas Sriwijaya. Terdapat 5 mahasiswa dengan persentase 5% berasal dari Universitas Bakri. Terdapat 4 mahasiswa dengan persentase 4% berasal dari Universitas Gunadarma. Terdapat 4 mahasiswa dengan persentase 4% berasal dari Universitas Indonesia dan dari universitas lainnya. Dari tabel 4.2 yang saya jelaskan, artinya sebagian besar mahasiswa yang mengisi angket kami berasal dari Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta dengan persentase 45%. Yang ketiga, data kepemilikan akun aplikasi Instagram. Dapat dilihat dari diagram 4.1, terdapat 99 mahasiswa dengan persentase 99% memiliki akun Instagram. Dan terdapat 1 mahasiswa dengan persentase 1% tidak memiliki akun aplikasi Instagram. Dari diagram 4.1 yang saya jelaskan, artinya sebagian besar mahasiswa yang telah mengisi angket kami memiliki akun aplikasi Instagram dengan persentase 99%. Yang keempat, data intensitas penggunaan aplikasi Instagram dapat dilihat dari diagram 4.2. Terdapat 38 mahasiswa dengan persentase 38% menggunakan aplikasi Instagram kurang dari 2 jam. Terdapat 40 mahasiswa dengan persentase 40% menggunakan aplikasi Instagram selama 3-5 jam. Terdapat 16 mahasiswa dengan persentase 16% menggunakan aplikasi Instagram selama 6-8 jam. Dan yang terakhir, terdapat 6 mahasiswa dengan persentase 6% menggunakan aplikasi Instagram lebih dari 8 jam. Dari diagram 4.2 yang saya jelaskan, artinya sebagian besar mahasiswa yang telah mengisi angket kami menggunakan aplikasi Instagram selama 3-5 jam per hari dengan persentase 40%. Yang kelima, data kegiatan mahasiswa saat menggunakan aplikasi Instagram. Dapat dilihat dari diagram 4.3, terdapat 29 mahasiswa dengan persentase 29% menggunakan aplikasi Instagram untuk membuat Instastory. Terdapat 89 mahasiswa dengan persentase 89% menggunakan aplikasi Instagram untuk melihat postingan orang lain yang ada di timeline-nya. Terdapat 33 mahasiswa dengan persentase 33% menggunakan aplikasi Instagram untuk memposting suatu hal yang mereka sukai. Terdapat 61 mahasiswa dengan persentase 61% menggunakan aplikasi Instagram untuk mencari berita terkini. Dari diagram 4.3 yang saya jelaskan, artinya sebagian besar mahasiswa menggunakan aplikasi Instagram yaitu untuk melihat postingan orang lain yang ada di timeline-nya dengan persentase 89%. Yang keenam, data penyebab mahasiswa menggunakan aplikasi Instagram dapat dilihat dari tabel 4.3 yang merupakan isian singkat dari para mahasiswa yang telah mengisi angket kami. Dari data yang telah kami olah, kami mendapatkan hasil penelitian, yaitu mahasiswa menggunakan aplikasi Instagram karena mereka dapat menemukan atau mencari berbagai macam informasi yang berasal dari dalam negeri maupun dari luar negeri. Berikut isian-isian singkatnya. Yang ketujuh, data manfaat dari menggunakan aplikasi Instagram bagi mahasiswa dapat dilihat dari tabel 4.4 yang merupakan isian singkat juga dari mahasiswa yang telah mengisi angket kami. Dari data yang telah kami olah, kami mendapatkan hasil penelitian, yaitu manfaat menggunakan aplikasi Instagram. Sebagian besar mahasiswa mendapatkan berbagai macam informasi atau berita terkini yang sedang hangat menjadi perbincangan. Dan dari informasi dan berita yang mereka dapatkan, mereka dapat menambah ilmu pengetahuan dan wawasannya. Yang kedelapan,
Data ada atau tidaknya rasa tidak percaya diri dalam mengekspresikan keinginan mahasiswa di aplikasi Instagram. Terdapat 53 mahasiswa dengan persentase 53% merasa tidak percaya diri dalam mengekspresikan apa yang mereka inginkan di aplikasi Instagram. Dan terdapat 47 mahasiswa dengan persentase 47% merasa percaya diri dalam mengekspresikan apa yang mereka inginkan di aplikasi Instagram. Dari diagram 4.4 yang saya jelaskan, artinya sebagian besar mahasiswa yang telah mengisi angket kami merasa tidak percaya diri dalam mengekspresikan apa yang mereka inginkan di aplikasi Instagram, dengan persentase 53%. Yang kesembilan, data ada atau tidaknya rasa khawatir jika tidak menggunakan aplikasi Instagram. Dapat dilihat dari diagram 4.5, terdapat 25 mahasiswa dengan persentase 25% merasa khawatir jika dirinya tidak menggunakan aplikasi Instagram, dan terdapat 75 mahasiswa dengan persentase 75% tidak merasa khawatir jika mereka tidak menggunakan aplikasi Instagram. Dari diagram 4.5, artinya bahwa sebagian besar mahasiswa yang mengisi angket kami tidak merasa khawatir jika mereka tidak menggunakan aplikasi Instagram, dengan persentase 75%. Yang ke-10, data ada atau tidaknya rasa kesepian jika tidak menggunakan aplikasi Instagram. Dapat dilihat dari diagram 4.6. Terdapat 24 mahasiswa dengan persentase 24% merasa kesepian jika tidak menggunakan aplikasi Instagram. Dan terdapat 76 mahasiswa dengan persentase 76% tidak merasa kesepian jika mereka tidak menggunakan aplikasi Instagram. Dari diagram 4.6, artinya sebagian besar mahasiswa yang telah mengisi Google Forms kami tidak merasa kesepian jika mereka tidak menggunakan aplikasi Instagram dengan persentase 76%. Yang ke-11, data ada atau tidaknya rasa bahagia yang didapatkan jika menggunakan aplikasi Instagram. Dapat dilihat dari diagram 4.7. Terdapat 67 mahasiswa dengan persentase 67% merasa bahagia saat menggunakan aplikasi Instagram. Dan terdapat 33 mahasiswa dengan persentase 33% tidak merasa mendapatkan rasa kebahagiaan saat menggunakan aplikasi Instagram. Dari diagram 4.7, artinya sebagian besar mahasiswa yang telah mengisi angket kami mendapatkan rasa kebahagiaan jika menggunakan aplikasi Instagram sebanyak 67%. Dan terakhir, data ada atau tidaknya kelalaian waktu saat menggunakan aplikasi Instagram. Dapat dilihat dari diagram 4.8. Terdapat 49 mahasiswa dengan persentase 49% lalai terhadap waktu saat menggunakan aplikasi Instagram, dan terdapat 51 mahasiswa dengan persentase 51% tidak lalai terhadap waktu saat menggunakan aplikasi Instagram. Dari diagram 4.8, artinya sebagian besar mahasiswa yang telah mengisi angket kami tidak lalai terhadap waktu saat menggunakan aplikasi Instagram dengan persentase 51%. Selanjutnya, saya akan kembalikan kepada moderator. Terima kasih. Terima kasih kepada Amanda Nur Hidayanti telah memaparkan materi dengan baik. Selanjutnya, sesi penutup berupa kesimpulan dan saran akan dipaparkan oleh Athina Eka Febi. Athina Eka Febi, dipersilakan. Baik, terima kasih moderator. Saya akan menjelaskan mengenai bab 5 yaitu penutup. Ada 2 subbab di dalam bab 5 ini. Yang pertama kesimpulan. Kesimpulan dari penelitian ini adalah adanya pengaruh pengguna aplikasi media sosial Instagram terhadap kesehatan mental mahasiswa. Poin-poinnya berikut ada 3. Yang pertama, timbulnya rasa khawatir atau kecemasan saat pengguna tidak menggunakan Instagram. Yang kedua, pengguna merasa tidak percaya diri dalam mengekspresikan keinginannya di Instagram. Yang ketiga, pengguna merasa kesepian saat tidak menggunakan Instagram. Selain dari dampak buruk yang telah disebutkan, menggunakan Instagram juga membuat pengguna merasa terhibur dan dapat mencari tahu informasi dari dalam negeri maupun luar negeri, apalagi hanya dengan menatap layar smartphone mereka. Subbab kedua adalah saran. Saran dari penelitian ini ada 3 perspektif. Yang pertama dari mahasiswa.
Mahasiswa disarankan untuk mengatur waktu dengan baik dan benar, karena dengan mengatur waktu, ketergantungan untuk memainkan aplikasi tersebut akan berkurang. Dan tentunya mengoptimalkan kinerja kita dan produktivitas kita sehari-hari. Dan pemanfaatan media sosial ini tidak hanya dengan mengatur waktu saja, tapi dengan media sosial ini kita dapat mencari tahu informasi apa yang ada di dalam negeri maupun luar negeri untuk memperluas pengetahuan, dan tentunya dalam media sosial ini kita dapat menjalin silaturahmi dari jarak jauh, apalagi di masa pandemi sekarang ini. Yang kedua, dari perspektif peneliti. Para peneliti disarankan untuk melakukan penelitian lanjutan, artinya tidak hanya pengguna Instagram saja, tetapi juga berkaitan dengan aplikasi lain dan dampak penggunaan aplikasi tersebut selain memengaruhi kesehatan mental. Yang ketiga, ada perspektif dari psikolog. Psikolog disarankan untuk mengambil tindak lanjutan setelah penelitian ini. Penelitian ini dapat dijadikan bahan pertimbangan untuk mengedukasi masyarakat, terutama sosialisasi mengenai pentingnya pengaruh penggunaan sosial media terhadap kesehatan mental, dengan cara salah satunya menyebarkan hal-hal positif. Terima kasih, saya serahkan kembali kepada moderator. Terima kasih kepada pemateri yang sudah memaparkan materi dengan baik. Demikianlah presentasi kami pada kesempatan kali ini. Saya selaku moderator undur diri. Mohon maaf bila ada perkataan yang kurang berkenan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.